Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kang Aceh, apakah sudah bisa mendengar saya? Dan apakah juga sudah bisa kita dengarkan suaranya baik? Kang Aceh, mohon maaf, tadi memang terhenti. Kami hanya bisa mendengar Kang Aceh sampai menjelaskan bahwa tadi itu atau koalisi besar ini memang sudah ada gagasannya, rencananya. Bahkan kemarin juga sempat disinggung kembali pada saat silaturahmi seluruh ketum parpol mendukung pemerintah ini kemudian bertemu. Tapi tadi sudah diperjelas. Setelah itu kami tidak bisa mendengar. Tapi kemudian diperjelas oleh Bang Risa bahwa begitu welcome-nya menyambut dengan hangat kehadiran Golkar. Jika mau bergabung PKB dan Gerindra ini, Kang Aceh. Iya, gagasan koalisi besar ini kan sesungguhnya bukan sudah menjadi pembicaraan di kalangan para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah ya. Dan pembicaraan tersebut saya kira tadi sudah saya sampaikan dimulai sejak pembahasan atau silaturahmi pada saat silaturahmi Ramadan di PAN waktu itu. Hampir semua partai, 6 partai hadir dalam acara tersebut. Nah, kami Partai Golkar pada saat Lebaran kemarin juga kan bersilaturahmi dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra ya. Dan secara khusus kemarin kami juga melakukan silaturahmi dengan partainya Pak Kiai Jazilul Fawait dengan Gus Muhaimin dan seluruh jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya kami pun juga mencoba untuk memperluas gagasan koalisi besar ini dengan Partai Demokrat gitu ya. Nah, apa yang menjadi pembahasan? Kenapa kami penting juga memberikan dukungan terhadap upaya kita membangun koalisi besar ini? Ya, itu yang disampaikan saya kira dalam pertemuan para ketua umum di istana jelas ya bahwa memang tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita tentu tidak mudah ya, karena tantangan ekonomi, tantangan global ini membutuhkan dukungan stabilitas politik dari kekuatan partai politik yang ada di Indonesia. Membangun Indonesia tentu tidak hanya menjadi domain atau ranah 1-2 partai, tetapi perlu ada kebersamaan, perlu ada kekeluargaan dari para partai politik, terutama saya kira memastikan stabilitas dukungan tersebut di parlemen. Dan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko Perekonomian, beliau menjelaskan bahwa ya negara kita ini sekarang berada pada persimpangan, di mana kalau kita mampu memanfaatkan 5-10 tahun ke depan peluang apa yang disebut dengan bonus demografi ya, kita bisa naik kelas sebagai sebuah bangsa, yaitu kita keluar dari middle income trap gitu ya. Tetapi kalau misalnya situasi politik kita masih diliputi oleh dinamika yang tidak perlu, sampai kemudian bisa menimbulkan upaya kita untuk mendorong ekonomi kita menjadi ekonomi kelas dunia, maka jangan berharap kita akan keluar dari jebakan atau middle income trap tersebut. Jadi apa yang menjadi gagasan bersama kita di dalam konteks politik Indonesia 5-10 tahun ke depan, tentu Mbak Putri perlu mendapatkan dukungan politik dari semua komponen politik yang ada di Indonesia. Karena itu relevan sekali gagasan tentang koalisi besar tersebut. Baik Kang Aceh. Kita berhenti sampai di situ, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Sampai kita soroti juga kalau memang kemudian 3 partai yang tokoh-tokohnya ada di sini melakukan perbincangan akan bergabung terbentuk koalisi besar. Begitu bagaimana kemudian untuk bisa maju memuluskan langkah dari kader-kadernya menuju pencalonan capres-cawapres. Karena kalau kita tahu ketum partai masing-masing ini ingin ataupun berminat mencalonkan dirinya. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali.